Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Alhamdulillah hari ini tanggal 5 Ramadan 1442 Hijriah. Saya Widi Winanto Aryawan dari Yogyakarta menyampaikan kultum. Saudara sekalian, kemarin kita sudah membahas tentang Tuhan persepsi. Dan begitulah memang faktanya, apabila ada satu nama yang sifatnya masih asing atau gaib, maka setiap kita pasti akan membangun persepsi atau membangun tanggapan. Itu pun terjadi di dunia ilmu pengetahuan. Ketika dulu di dunia kimia itu, mengapa satu benda terbakar? Ya, ini kan masih asing ini, masih gaib ini. Apa alasannya satu benda itu bisa terbakar? Maka kemudian muncul persepsi-persepsi, muncul teori-teori untuk menjelaskan mengapa satu benda bisa terbakar. Maka salah satu teori yang kita kenal namanya teori phlogiston. Ya, dulu dijelaskan benda terbakar karena ada unsur namanya phlogiston yang membuat satu benda bisa terbakar. Tetapi persepsi itu terbantahkan dengan sebuah penelitian lanjutnya. Ketika satu benda dibakar, kemudian dimiskinkan atau ditarik di sana udara yang namanya oksigen. Ternyata apinya mati. Maka kesimpulannya benda bisa terbakar karena adanya oksigen. Tanpa oksigen benda tidak bisa terbakar. Dan itulah hasil kesimpulan yang kita pegang hingga detik sekarang ini. Dan teori atau persepsi tanggapan tentang terkait dengan phlogiston itu sudah hilang karena adanya pemahaman baru. Dan tentang Tuhan pun demikian. Karena sudah begitu banyak persepsi-persepsi, muncul para ulama, para pemikir, ya dulu para filosof itu, untuk bersama-sama menemukan definisi yang bisa disepakati Tuhan itu siapa, Tuhan itu seperti apa. Maka kemudian para filosof itu mengemukakan satu pemahaman baru bahwa Tuhan itu adalah pencipta awal, ya kan? Bahwa seluruh alam ini tentu ada penciptanya dan penciptanya itulah Tuhan. Makanya kita dulu ketika sekolah di SD dikenalkan Tuhan adalah causa prima, penyebab pertama yang tidak disebabkan oleh sesuatu sebelumnya. Nah, di Yunani itu disebutkan oleh para filosof Yunani, Tuhan adalah the first mover, ya, penggerak pertama. Dan ini bisa memberikan bahan tahan kepada pertanyaan-pertanyaan atau jawaban pada pertanyaan. Kalau begitu, Tuhan yang menciptakan siapa? Lah definisi Tuhan saja adalah pencipta pertama yang tidak diciptakan oleh sesuatu sebelumnya. Kalau ada pertanyaan Tuhan diciptakan oleh siapa kan sudah keluar dari definisi Tuhan itu sendiri. Dan begitulah akhirnya para pemikir itu sudah bisa mendefinisikan Tuhan itu pencipta, Tuhan sekaligus pemilik ciptaannya itu, Tuhan sebagai pemelihara, Tuhan sebagai penggerak pertama gitu. Dan berbagai macam definisi yang terkait dengan kebesaran atau kekuasaan Tuhan. Nah, Tuhan berdasarkan definisi ini tentu lebih luas dari berdasarkan persepsi perorangan atau individu. Karena sudah dipikirkan dan disepakati dan memang tidak bisa dibantah oleh siapapun definisi itu bahwa Tuhan adalah pencipta. Ya, enggak terbantahkan, harus begitu gitu ya. Tuhan adalah penggerak pertama atau pencipta pertama yang tidak diciptakan oleh sesuatu sebelumnya. Ya sudah, kita sepakati definisi itu. Tetapi saudara sekalian, berarti ya kalau misalnya kita memberikan
tanggapan yang lebih kritis. Berarti dengan Tuhan definisi ini, Tuhan itu dibatasi dengan kemampuan kita manusia di dalam mendefinisikan. Bagaimana kalau ternyata Tuhan itu melakukan yang tidak pernah kita definisikan? Berarti definisinya menjadi kurang luas. Berarti dengan kata lain Tuhan itu dipersempit atau dibatasi dengan batasan atau definisi dari para pemikir itu. Wah, jadi anu lagi kan, ya, jadi kurang pas lagi ya untuk menemukan Tuhan gitu. Kalau berdasarkan definisi berarti Tuhan itu dibatasi hanya sekedar sesuai dengan definisi itu. Kalau tiba-tiba keluar dari definisi, pertanyaannya lah itu siapa itu? Nah, nanti akan kita singgung atau kita dapat penjelasan itu dari Tuhan berdasarkan empiris atau pengalaman. Saudara sekalian, Tuhan definisi ini sudah bisa menjadi bahan awal untuk memahami Tuhan lebih luas dari Tuhan-Tuhan persepsi. Dan begitu banyak hal atau banyak gesekan, pertentangan antar sesama manusia disebabkan oleh Tuhan-Tuhan yang sesuai dengan persepsi perseorangan. Dan itulah yang terjadi baik antara sesama pemeluk agama atau bahkan ya antar pemeluk agama. Persepsi mereka tentang Tuhan. Kalau antar pemeluk agama, yang agamanya berbeda, tentu sudah jelas mereka masing-masing punya keyakinan Tuhan sendiri-sendiri. Dan itu jelas definisi di agama itu, ya persepsi di agama itu berbeda dengan persepsi di agama sini. Dan kemudian masing-masing mempertahankan karena memegang, ya, meyakini apa yang menjadi persepsinya itu. Nah, begitu masuk kepada Tuhan definisi, maka persepsi-persepsi itu sebagian bisa dimasukkan ke dalam definisi. Ya, bahwa kita sepakat bahwa Tuhan adalah pencipta seluruh alam ini. Semua agama bisa sepakat ini. Agama apapun sepakat bahwa Tuhan adalah pencipta seluruh alam ini. Dan Tuhan adalah pencipta pertama yang sebelumnya tidak ada yang menciptakan Tuhan. Semuanya sepakat, tidak ada pertentangan agama apapun. Ya. Bahwa Tuhan ini adalah penggerak pertama, semua agama juga sepakat. Ya. Sampai batas ini, ya, sampai Tuhan definisi ini, kita manusia bisa disatukan, ya kan? Seperti sekarang kalau kita negara Pancasila ini, kita memiliki sebuah kesepakatan ketuhanan yang Maha Esa, ya. Ketuhanan yang Maha Esa, bahwa Tuhan itu satu. Supaya tidak muncul ya pemikiran-pemikiran yang lain yang menyebutkan bahwa Tuhan itu banyak, masing-masing itu ya punya Tuhan sendiri-sendiri. Walaupun sebenarnya di Indonesia sekalipun banyak sekali kepercayaan yang mereka menempatkan kekuatan-kekuatan semacam Tuhan di banyak benda seperti keyakinan-keyakinan kepercayaan itu. Tapi dengan adanya Tuhan definisi relatif, pertentangan-pertentangan itu bisa diperkecil, ya, tentang Tuhan. Itulah saudara sekalian tentang Tuhan definisi. Insya Allah besok kita lanjutkan bagaimana dengan Tuhan berdasarkan empiris atau pengalaman. Kultum saya akhiri. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.